Orang hebat, orang pinter banyak di negara kita, yang sportif yang sedikit. Jadi kita jadilah guru yang sportif, guru yang sembodo, guru yang subut. Itu akan dikenang anak sampai kapanpun. Kemudian yang tadi seperti itu disimpulkan jadi guru yang inspiratif, jadi guru yang baik, katanya Pak Pengawas tadi. Dikenanglah Bapak Ibu sebagai orang yang baik daripada dikenang orang sebagai orang yang sukses. Sukalah, bahagialah Bapak Ibu dikenang sebagai orang yang baik daripada dikenang orang hanya sebagai orang yang sukses. Terima kasih. Sementara itu. Terima kasih. Cara guru penggerak bisa berdiskusi ya dengan kepala sekolahnya masing-masing terkait ambil pelajaran ya yang sudah Bapak Ibu bawa dari tugas Lokakarya 2 kemarin. Dengan waktu 10 menit. Alhamdulillah saat ini peserta Lokakarya 3 program pendidikan guru penggerak angkatan ketiga memasuki sesi diskusi bersama kelompoknya masing-masing berkenaan dengan 5 tahapan bagja, yaitu penentuan program sekolah, ya, penentuan visi misi sekolah yang nantinya berdampak langsung terhadap sikap dan kepribadian peserta didik atau warga sekolah. 5 tahapan bagja ini yang didiskusikan oleh peserta adalah bagja B-nya itu buat pertanyaan. Jadi nanti masing-masing kelompok ini akan membuat pertanyaan strategis begitu. Pertanyaan yang orisinil, kenal dengan perwujudan kemarin pada saat pertemuan. Kemudian hanya ambil pelajaran dari apa yang sudah dilaksanakan, pelajaran dari apa yang sudah terjadi pada yang kita bahas saat ini jauh ya. Kemudian G-nya gali mimpi, artinya apa harapan ke depan dari penyusunan visi misi sekolah. Yang J-nya adalah jabarkan rencana aksi dari apa yang ditentukan mimpi yang ingin dicapai, maka perlu disusun rencana aksi yang perlu dilakukan ke depan sehingga pelajaran yang dicapai akan diberikan terkait dengan rencana aksi. Berikut hanya terakhir adalah atur eksekusi, yaitu siapa yang akan melaksanakan program, penyusun program, melaksanakan program, siapa tim evaluasi, dan siapa tim penyusun keputusan. Mudah-mudahan kelompok ini nanti bisa bekerja dengan efektif sehingga melahirkan 5 tahapan bagja secara efektif dan produktif. Alhamdulillah kegiatan ini mudah-mudahan nanti melahirkan satu keputusan berkenaan dengan 5 tahapan bagja, sehingga nanti apa yang menjadi resume keputusan akan bisa diaksenkan di sekolah masing-masing, di tempat tugas masing-masing. Saya berikan pertanyaan kepada komite, tanggapannya adalah adanya perkembangan yang berkesinambungan baik dari sarana prasarana maupun dari update informasi kompetensi bagi Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua adalah gali mimpi. Di gali mimpi ada pertanyaan kunci, apa harapan mimpi terhadap sekolah yang berdampak pada murid? Nah, ini murid saya menjawab, tidak terbebani dengan banyaknya tugas dari sekolah. Kemudian Bapak Kepala Sekolah hari ini juga sudah menjawab bahwa pengoptimalisasi menggunakan Gazebo TV. Gazebo TV itu adalah aplikasi yang baru di launching kira-kira 1 minggu yang lalu. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini jika mengetikkan Gazebo TV, di sana banyak pembelajaran online yang sudah kita lakukan selama masa pandemi COVID hingga new normal. Diklik di YouTube. Kemudian berikutnya adalah guru dan kepala sekolah. Di sini Bapak Kepala Sekolah sekali lagi langkahnya 4-5 kali lipat, yaitu saya tanyakan lagi, Pak,
kira-kira apa harapan atau mimpi terhadap sekolah yang berdampak pada murid? Beliau menjawab, lebih mengoptimalkan kegiatan double track agar murid yang tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi mampu mandiri di kehidupan masyarakat. Luar biasa nih Bapak Ibu, di sana ada tatap muka, Sukses. yang sudah dibuat dan desain grafis. Kemudian yang ketiga untuk komite, setelah saya tanyakan ke komite untuk menggali mimpi Bapak, apakah harapan atau mimpi terhadap sekolah yang berdampak pada murid? Komitenya dan orang tuanya menjawab, menjadikan sekolah bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga sebagai tempat wisata pendidikan. Jadi 2 tahun yang lalu kami juga mengadakan agreement kerjasama dengan beberapa beberapa komunitas di Pulau Merah dan Hotel Margo Utomo di Kalibaru, yaitu mendatangkan 11 agent. Dan hari ini Bapak Ketut merombak sekolah kami menjadi bukan hanya sebagai rumah pertama, tapi termasuk juga bagi anak-anak sebagai rumah kedua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas sukses. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang sesi tanggapan ya, yang akan ditanggapi oleh Bapak Kepala Sekolah maupun pengawas ya, dengan masing-masing waktu 1 menit. Nah, mau siapa dulu nih yang mewakili? Ada 2 Bapak Kepala Sekolah. Monggo kepala sekolah, monggo. Untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan. Nampak ini tempelan hasil kerja peserta lokakarya, ya, peserta lokakarya 3 program pendidikan guru penggerak ini. Setiap sesi selalu ada tugas sehingga lokakarya ini benar-benar efektif melahirkan sebuah program kerja begitu, visi misi sekolah yang nanti berdampak real positif dalam melakukan pembentukan karakter warga sekolah, terutama peserta didik. Ini kita lihat tempelan hasil karya peserta lokakarya 3 program pendidikan guru penggerak ini. Sehingga dari hasil karya ini bisa diakumulasi, bisa disatukan, diintegrasikan untuk diwujudkan dalam bentuk 5 tahapan bagja ini tadi. Pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan dengan aksi, dan atur eksekusi. Ini saat ini peserta diskusi lagi membahas bagaimana 5 tahapan bagja bisa diwujudkan. Peserta prakarya lagi asik mengerjakan tugasnya, yaitu membahas tentang 5 tahapan bagja. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud program bagja yang efektif produktif, bisa direalisasikan dalam bentuk visi dan misi sekolah yang berdampak positif, berdampak real terhadap pembentukan karakter warga sekolah dan peserta didik. Demikian serius peserta ini sehingga diharapkan nanti hasilnya bisa maksimal. Awali, murid semakin pandai dan bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak atau Ibu Guru. Sampun. Ya, terima kasih. Ini mau langsung ditanggapi atau dilanjutkan cerita dari CGB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya merasa bahagia di sini, senang, ternyata adem ya. Iya. Hatiku ya adem. Perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian, saya Sulistiono. Kau ketemu yang jalan dipanggil Sulis atau Bobo ya. Kalau malam Sulis, kalau pagi Tio. Ada 2 nama depan dan belakang. Iya. Ya, ini saya senang guyon kayak Pak Haji ini. Awet muda ya. Jadi rasa stres. Iya. Merdeka belajar itu namanya. Iya. Merdeka belajar atau belajar merdeka itu penting. Sebetulnya saya pernah baca itu ya. Yang betul itu bukan merdeka belajar, tapi belajar merdeka. Saya membaca di fasilitasi CGB itu begitu. Tapi karena sudah terlanjur teredar ke mana-mana merdeka belajar, itu yang terjadi. Tapi ya apa-apa. Tapi yang sebetulnya bagaimana kita bisa mencapai belajar yang merdeka dan merdeka belajar. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Udah langsung. Baik Bapak Ibu, saya intinya sama.
Tadi disuruh menuliskan mimpi, terus apa ini? Tuliskan bagaimana Bapak Ibu ingin dikenang oleh murid pada masa pensiun. Ini belum pensiun, nanti kalau masa pensiun supaya dikenang. Ada dua sebetulnya makna dikenang ini. Dikenang sing elek apa sing apik. Kan begitu, itu kalimat itu belum jelas menurut saya. Tapi namanya supaya dikenang yang bagus. Tapi belum tentu guru itu membuat kebagusan terus dikenang. Justru membuat kesalahan justru dikenang. Kalau murid melambat, telat dikuang pelengi, ini aku Pak Iko wis, tapi dari polisi. Tapi kalau tidak ada Pak itu, saya nggak jadi polisi. Karena apa? Dengan dikampling ini saya sudah belajar, dididik untuk menjadi wong sing tahan begitu ya. Terus saya memperbaiki kesalahan saya. Begitu murid itu begitu. Wong kalau seperti saya ini jadi guru, terus nanti pensiun dikenang murid, kayaknya enggak. Sebabnya aku ya ora tahu ngampleng murid, ya ora tahu sangat di hadapan murid itu ya wajar seperti guru biasa. Lah setiap terbukti ketemu di jalan, ketemu di mall, ketemu dimanapun, ketemu sama alumni yang sudah bekerja, Pak itu masih ada Pak Sopo, Pak ini itu paling saya kenang lah, malah saya enggak ketemu aja dikenangnya itu ya. Ya, jadi tapi di sini kenangnya yang baik ya, yang tidak seperti itu. Jadi begini Pak Ibu, nanti kalau saya pensiun saya tuh ya guru itu harus meninggalkan, tentu kalau pensiun itu keluar, itu meninggalkan jejak-jejak. Jejaknya tentu yang positif. Nah positif itu banyak. Disiplin, gotong royong, tanggung jawab, peduli, jujur itu juga hal yang positif. Dan itu menjadikan kesan pada siswa, apalagi peduli. Nah, tadi yang peduli dua ini, karena sekarang itu pendidikan berpihak pada siswa, diantaranya harus peduli. Kalau filosofi KD menuntun itu sampai menghamba itu seperti apa? Ya kita berpihak, peduli. Bukan menghamba seperti kita sama Allah itu, wah sebegitu beratnya menghamba. Maksud kita sama murid menghamba, alhamdulillah begitu, kan begitu. Ini tujuannya apa? Supaya mendorong siswa itu nanti di luar ikut melakukan apa yang kita lakukan, kita berikan jejak itu. Untuk bekal dirinya sendiri maupun untuk orang lain, keluarga atau orang lain. Dengan demikian dia akan mencapai kesuksesannya. Nah, kesuksesan tadi boleh dikatakan kalau saya bilang cenderung ke kecukupan. Nggak usah sukses tapi cukup. Pengen mobil duitnya cukup, pengen rumah duitnya cukup. Nah, itu kalau sudah sukses punya perusahaan tapi nggak beli mobil, pengen mobil utang. Utang itu enggak cukup. Enggak cukup. Jadi makna cukup itu lebih dari ini bagi saya. Jadi memang itu yang saya berikan. Kita melakukan pembelajaran yang kita contohkan, kita teladankan untuk siswa. Itu aja saya kira Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Sulis. Ya, terus untuk impian ini kita dorong siswa-siswa ini untuk tidur dulu Bu, karena untuk mimpi harus tidur. Saya kira itu Mbak Eria. Terima kasih sambil bulan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya untuk Bapak Sulis. Iya, merasa tidak berbuat apa-apa, tapi justru dikenang ya. Karena mungkin beliaunya sangat peduli ya, sangat peduli dengan apa yang diinginkan siswa, sehingga beliaunya tahu apa yang dibutuhkan siswa untuk menumbuhkan potensi siswa, sehingga beliau banyak dikenang oleh siswa-siswanya. Silakan Bapak untuk berbagi mimpi. Baik, terima kasih. Sebetulnya saya tidak membayangkan bagaimana pensiun, karena pertama pensiun itu pasti tua. Pengennya muda terus ya? Pengennya muda. Oh. Gila ya. Maka apa yang dipikirkan oleh Bapak dan Ibu guru yang lain itu sebetulnya sama dengan apa yang saya pikirkan. Satu kata bagi saya yang dikenang itu dimulai dengan kata tidak. Pertama, tidak dilupakan bahwa saya ini gurunya. Gitu ya. Saya sendiri ya ada sih pengalaman. Saya punya seorang guru SMP yang killer menurut saya. Killer Pak. Tapi sekarang jadi kepala desa. Alhamdulillah. Nah, dikenang bukan karena prestasinya mungkin Pak, tapi dikenang karena kekillerannya. Gitu ya. Pak ngapunten Pak Supri ini guru saya. Saya Pak Supri sabar sekali. Sabar ya. Saya takutnya nanti mau ngomong galak nggak berani. Yang saya kenang Pak Supri, nah ini ada guru saya ceritakan aja Pak Supri. Sampai sekarang saya masih punya ilmunya Pak. Nempel, kenapa Pak? Singkong Pak. Saya punya satu keahlian nempel singkong. Ilmunya dari Pak Supri.
Betul itu. Oke, satu diantaranya itu, gitu ya. Jadi yang tidak biasa dilupakan. Gitu. Pinginnya satu saya Pak, saya tidak pingin murid saya itu tidak merasa nyaman dengan hidupnya. Maka mereka dengan tantangan zamannya nanti ya bisa beradaptasi. Itu saja Bu. Yang lain sudah diwakili. Oke. Nanti kalau saya ngomong banyak sama semuanya nggak ngomong. Iya, waktunya habis nanti. Terima kasih. Terima kasih ya, aplaus untuk calon guru penggerak kita. Ya, bisa dilanjutkan untuk rekan di sampingnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, para undangan yang hadir hari ini. Saya berdiri supaya tidak ya. Saya langsung saja, seperti yang sudah dijelaskan, pensiun hanyalah sebuah umur yang dibatasi oleh pemerintah, tetapi saya pada prinsipnya saya tidak ingin pensiun. Luar biasa. Karena itu mimpi saya adalah yang ingin tersemat di hati murid-murid saya adalah bahwa saya sebagai pendidik hadir mewarnai tumbuhnya karakter yang baik dan masa depan murid-murid saya dalam kodrat alam dan zamannya secara optimal. Untuk itu Bapak Ibu, kalau melihat aplikasi di Telegram, saya sudah menggunakan itu 2 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya bisa mengkondisikan 2.000 siswa saya di 2 tahun yang lalu. Dan hari ini pula saya juga sudah mengkondisikan 1.000 siswa yang ada di Telegram. Dan saya bilang jangan pernah dihapus, karena di dalamnya nanti kita bisa terus berbagi. Untuk itu saya bilang di awal, jadi saya tidak akan pernah pensiun. Sebagaimana sahabat Rasulullah sampai umur 93, dia tetap memimpin sebuah perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bisa dilanjut untuk rekan di sampingnya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan untuk saya. Bagaimana saya nanti jika dikenang oleh murid pada masa pensiun. Nah, saya inginnya itu sebagai guru ketika nanti saya pensiun, saya menjadi guru yang mengesankan. Dalam artian mengesankan di sini bukan mengesankan, oh iya kesannya guru itu galak, bukan seperti itu, tapi mengesankan yang menyenangkan bagi mereka. Misalnya saja dimulai dari saya menjadi teladan yang baik untuk mereka, kemudian saya bisa memotivasi mereka untuk menginspirasikan mereka menjadi orang yang lebih baik untuk di masa depannya, dan memberikan pengalaman yang berharga untuk mereka. Kenapa di sini saya ingin memberikan pengalaman yang berharga untuk mereka? Karena saya yakin memori anak akan menangkap hal yang tidak akan terlupakan, untuk menangkap hal-hal yang mengesankan yang didapat dari seorang guru. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana Bapak Ibu ingin dikenang oleh murid pada masa pensiun. Yang pertama, saya ingin menjadi guru yang teladan, dicintai dan dirindukan atas kesabaran dan kebaikan saya. Kemudian menjadi inspiratif, menjadi motivator bagi peserta didik, dan menjadikan contoh budaya positif bagi peserta didik. Menjadi guru bukan hanya bisa mentransferkan ilmu pengetahuan, akan tetapi bisa memberikan contoh perilaku yang baik, berkarakter yang baik bagi peserta didik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait jika nanti saya sebagai guru akan pensiun. Pada intinya apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan guru CTP lain sudah sama dengan nanti yang akan saya sampaikan. Tetapi di sini saya ingin menambahkan sedikit, yaitu ketika saya nanti tiba masanya, ketika saya pensiun, saya ingin menjadi
seorang figur guru yang bisa dikenang oleh siswa. Dalam hal ini saya bisa berusaha untuk mengerti kondisi dengan murid-murid saya, bisa bertanggung jawab dan disiplin dengan diri saya sendiri, sehingga saya bisa mendidik murid-murid dengan sabar dan sesuai dengan kodrat siswa. Saya ingin bisa memotivasi siswa dan siswa sehingga bisa berinovasi dan berkreasi, sehingga ilmu-ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat kepada siswa-siswa saya. Yang terpenting, saya bisa menjadi teladan bagi murid-murid saya, sehingga bisa membangkitkan semangat murid saya untuk belajar kapan saja. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu. Bisa dilanjutkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya semuanya sudah diwakili oleh teman-teman yang hebat. Saya hanya menambahkan bahwa menjadi guru yang nantinya pensiun, saya kepingin menjadi guru yang kreatif, inovatif untuk dikenang oleh murid-murid saya. Karena kalau kita kreatif, inovatif dalam proses pembelajaran, maka itu sangat dikenal oleh murid-murid kita. Terus harapan saya nantinya murid bisa menjadi anak yang hebat dan bisa menjadi profil pelajar Pancasila yang baik dan mandiri. Sehingga anak-anak ini nanti ke depan saya kepingin menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, bisa dilanjutkan bagi yang belum untuk berbagi mimpinya Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi itu sudah komplit semua. Mau saya apa yang mau saya tambahkan? Sudah cukup ya Pak, luar biasa. Orang ya. ceramah sudah habis ini. Iya. Nah, tapi ada sedikit mungkin Bu yang perlu saya sampaikan di sini yang sepertinya masih belum sempat disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, yaitu bagaimana kita di sekolah itu bukan sekedar hanya menjadi guru, sekaligus menjadi orang tuanya. Karena apa? Supaya kita bisa memberikan kasih sayang kepada anak, sehingga anak itu bisa berani, artinya tidak sungkan kepada gurunya, tidak takut dengan gurunya, sehingga anak itu menjadi merasa terlindungi di sekolah. Itu yang saya harapkan. Yang berikutnya yaitu dengan bagaimana kita memberikan kepada anak itu penuh kasih sayang, sehingga itu tetap, insya Allah tetap memberkasi. Yang lebih lagi, agar pada saat kita memberikan sanksi kepada anak, jangan sampai sanksi itu yang kita berikan kepada anak itu justru menjadi dendam dalam hati anak. Ya, kalaupun kita dikenang, nanti kenang hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, di sana kita bagaimana memberikan sesuatu justru yang membekas kepada anak itu hal yang baik. Jadi jangan sampai sanksi itu membekas kepada anak baik. Itu aja, karena pengalaman yang pernah kita sekolah dulu, ada teman saya cerita, kalau di sini kau waplak guruku tak tangkis. Nah, itu artinya apa? Itu ingat terus, padahal sudah sekarang hampir 60 tahun umurnya, tapi dia masih ingat. Nah, itulah makanya jangan sampai kita memberikan bekas kepada anak itu atau sanksi tadi itu yang membekas, yang selalu diingat kurang baik oleh anak. Itu aja yang mungkin bisa saya tambahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dilanjutkan untuk yang di sampingnya ya. Cukup dengan 1 menit saja Bapak ya. Terima kasih. 1 menit. Iya, biar gak lama-lama gitu ya. Oke. Terima kasih. Saya Kepala SDN 1 Sarongan tadi dan non jauh yang berangkatnya jam 5 ya. Iya. Sederhana. Bagaimana agar kami dikenang oleh murid dan pada masa pensiun. Ini justru akan saya balik di belakang ini 4 ini murid saya semua ini. Marco luar biasa ya. Lufi Widya Stuti,
si Faud dan Diana. Ini murid saya. Nah, oleh karena itu kalau saya tanya kepada mereka, kira-kira aku yang mbok kenang kaya apa? Ya. Coba Bunda, Bapak guru ini mau dikenang seperti Iya, apa? seperti apa? Beliau orang yang hebat, orang yang penyabar, Wah, sabar. penuh inspiratif dan Bapak Nasir ini adalah bapak kepala sekolah saya. Nah, sekarang kepala sekolah saya dulu percaya. Sabar Pak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu. Berarti saya sabar. Kalau ada 4 di sini dan sekarang sudah ada guru, berarti saya ini termasuk motivator. Iya betul. Sudah melahirkan generasi hebat ya. Iya. Terima kasih, bukan sederhana itu aja. Iya, terima kasih. Sederhana sekali, tapi impiannya ternyata Bapak ini orang yang sabar ya, yang penuh inovasi, mengerti akan siswanya. Baik, bisa dilanjutkan untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Impian saya ketika nanti saya sudah pensiun, saya hanya berharap satu, yaitu anak didik saya untuk setiap hari sebelum pelajaran dimulai untuk membiasakan berdoa dan mendoakan kedua orang tuanya serta gurunya, agar kelak ketika si anak tersebut sudah dewasa, kelak menjadi pribadi yang soleh. Dan mungkin dari beberapa siswa yang telah saya didik, bisa muncul satu saja menjadi pribadi yang soleh. Itu harapan saya bisa menggandeng saya nanti ketika sudah berada di akhirat. Di surga. Terus tidak pensiun, jadi nilai didikannya itu tidak pensiun, terus tumbuh kembang jadi ya. Tetap berkembang dan terus akan terus berkembang menjadi cabang-cabang ya, bulir-bulir berikutnya. Jadi saya ingin hal-hal itu antara lain misalkan ya tadi disiplin ya, oke disiplin. Jadi kita ingin dikenang bahwa si pendidik kita ini ada disiplin. Disiplin itu banyak banget ya. Disiplin taat kepada perintah agamanya, kepada Allah, disiplin menjalankan tugas, disiplin mengikuti berbagai peraturan sekolah, disiplin mengikuti berbagai peraturan di rumah dan seterusnya. Jadi disiplin. Yang kreatif itu bisa merubah sesuatu yang semula tidak berubah-ubah menjadi berubah. Yang semula membosankan jadi tidak membosankan. Kreatif. Yang berikut ya itu tadi, kita terkesan menjadi sebagai seorang pengasuh, penolong, penyayang gitu ya, sehingga bisa berbagi dengan sesama itu ya. Banyak sekali itu saja. Terima kasih. Guru itu adalah inspiratif. Jadi kalau guru biasa itu kan hanya mengajar, guru yang baik itu menjelaskan, kemudian guru yang hebat itu adalah guru yang mendemonstrasikan, sedangkan guru yang agung itu adalah guru yang inspiratif. Saya pikir muara kita ada di sana karena guru inspiratif itu adalah pemantik. Jadi ketika dia memantik segala satu, maka dia akan menggerakkan segala satu yang ada. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya,